Halo Teknokators, setelah debut pertama di podcast Teknokasi, nanti link bisa cek di description. Akhirnya kita ketemu lagi di episode kedua. Lalu kenapa harus belajar IT? Yap, sekali ini kita bahas tentang alasan belajar IT. Kami juga tinggalkan beberapa tips dan trik untuk belajar IT. Di sini ada tamu spesial kita hari ini, kenalkan namanya Yulun. Kak Yulun adalah CIO dari Teknokasi. Kak Yulun, bisa kenalan sebentar dan mungkin bisa sampaikan pesan pembuka untuk para Teknokators. Halo, saya Yulen sebagai pembicara pada episode podcast hari ini. Saya perkenalkan diri saya, uh, apa yang saya suka adalah saya suka mendengar musik, membaca maupun seperti berita ataupun membaca novel, juga tentang saya juga agak orang yang agak kurios, suka cek-cek ini kenapa ini tiba-tiba bisa kayak gini, kenapa bisa gini-gini. Kadang saya juga pikir kayak gitu. Itu saja. Pesan yang saya mau kasih pada hari ini adalah kalau bagi teknokrators yang mungkin ini sebagai introduksi pada dunia IT, ataupun bagi yang sudah tahu tentang IT tapi mau menambah wawasannya, semoga episode ini bisa benar-benar nambah wawasannya, dan juga jangan menyerah kalau mau belajar hal-hal baru. Tetap bersemangat. Itu aja pesan dari saya. Kembali kepada Catherine. Oke, dan kenalkan saya host podcast di episode kedua ini. Nama saya Catherine, saya CEO dari Teknokasi. Nextnya kita bakal sering-sering ketemu di episode-episode berikutnya. Kebetulan kami berdua juga mahasiswa jurusan Sistem Informasi dengan background coders, jadi semoga perbincangan kita hari ini bisa cukup memberi insight ke teman-teman. Oh ya, sebelum lupa, sedikit intermezzo. Teknokasi menyediakan metode pembelajaran IT. Teknokators yang tertarik, kepengen belajar IT tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Sangat welcome untuk bergabung bersama kami. Kami menyediakan level course dan bootcamp web development dengan basis JavaScript. Level course ini terdiri dari 6 level, dan saat ini kami sudah buka 3 level. Ada Hatchling, Fledgling, dan Sub-Zero. Hatchling dan Fledgling adalah foundational untuk logika pemrograman dan problem solving. Dari situ, Teknokators bisa naik ke level Sub-Zero yang langsung masuk ke web programming secara basic. Silakan, Yulun boleh sampai. Maaf. Masing-masing level memiliki span 1 bulan. Hatchling dan Fledgling 8 kali pertemuan plus 1 kali expo. Sub-Zero 10 kali pertemuan plus 1 kali expo. Nah, Teknokators nantinya bisa memilih mau start di level berapa. Kalau bootcamp ini pembelajarannya intensif dari awal basic web dev sampai bisa membuat web JavaScript. Oke, total span dari bootcamp itu 1 bulan ya. Hasil akhirnya nanti Teknokators bisa membuat web app dengan JavaScript. Kalau bootcamp itu terlalu intens, Teknokators bisa coba level course dulu. Nanti info lebih lanjut bisa chat ke WA Teknokasi 0895 4102 67797. Nomornya kami terakan di bawah sini, bisa cek juga di description. Don't miss out ya. Oke, hari ini kita santai aja. Nah, walau ini recorded, Teknokators yang mau tanya-tanya bisa cek Instagram dan WA Teknokasi. Itu kami masukkan di description, sama di bawah sini juga ada. Oke, kita langsung mulai aja. Pertanyaan pertama nih Kak Yul, kenapa harus belajar IT? Pertanyaan bagus, Catherine. Karena IT sekarang ini udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tiap hari kita udah pegang handphone, kita mungkin menggunakan service seperti Gojek, ataupun kita membeli barang melalui e-commerce. Hal-hal tersebut kan paksakan kita juga harus tahu tentang IT ataupun memiliki literasi mengenai bagaimana menggunakan HP ataupun juga menggunakan komputer. Karena perusahaan sekarang juga udah mulai menggunakan IT. Malah mungkin mereka akan lebih appreciate bagi orang yang
yang mengetahui teknologi dan juga bisa ini karena kita bisa pakai ini, mungkin pakai website untuk gini-gini. Ini kan bisa jadi oke, baiklah silakan, karena juga pakai teknologi kan juga lebih enak dibandingkan dalam marketing ataupun juga dalam juga memperkenalkan orang kan dulu kan kita juga nggak tahu kalau mau lihat perusahaan, mau lihat profilnya kan nggak tahu kan, tapi sekarang menggunakan website kita tahu ini perusahaannya ini kerjanya gini, fiturnya ini, ataupun kita bisa juga lihat kontaknya di bawah. Dulu mungkin kita harus lihat di advertisement di koran ataupun dalam segi ataupun dalam majalah ataupun dari sumber informasi lain. Mana internet ataupun dalam internet ataupun digital. Karena internet bekerja sebagai secara gratis gitu, dan juga cepat kita bisa langsung cari saya mau tahu tentang ini, langsung ketemu, dan orang juga bisa langsung bisa lihat, bisa mengambil keputusan dibandingkan kalau misalnya aku harus cari koran lalu baca oke. Lalu mungkin selain dari itu juga kita juga bisa konfirmasi sumber-sumbernya juga dari website lain juga. Itulah, kalau di koran aja kan cuman di advertisement di koran kalau ada komentar. Dibandingkan dengan internet kan sekarang udah banyak informasi, berjibun banyak sekali, sehingga kita bisa melihat ini dari sini dia bilang ini baik tapi dari sini buruk, kenapa buruk, blablabla. Jadi kita bisa lihat, ambil keputusan lebih baik. Fact checking ya namanya. Ini itu kan benefitnya berarti. Ada ini sih, aku ada kemarin lihat berita di Amazon Department Store, bukan kemarin ya, hari ini sih lihatnya ya. Jadi Amazon ini baru namanya bukan department store sih, bukan department store per se. Jadi dia itu brick and mortar store ya, artinya ada bangunan fisik punyanya Amazon di Los Angeles. Dan metode dia di dalam dia sedikit mirip sama department store kita di sini, sedikit mirip juga dengan online store ya. Jadi kayak ada campuran di tengah gitu loh. Jadi dia ada QR, nanti di situ bisa masuk ke link Amazonnya di online. Nanti baru dari situ masukin ke dressing room. Lucu sebenarnya sih ya. Kayak biasanya langsung ambil langsung masuk, tapi ini dia pakai scan QR, terus nanti masuk di semacam waiting list ya. Kalau sejauh aku baca sih, belum baca lebih banyak sih. Terus ada namanya influencer looks. Jadi dia bisa scan di situ, nanti bisa lihat pakaian-pakaian yang influencer itu seperti apa. Jadi bisa kayak OOTD, outfit of the day gitu kan. Unik juga sih sebenarnya. Cuman ya itu sih ya, benar tadi. Artinya harus paham gitu. Bayangin aja kalau bisa, kebayang nggak sih? Yuk, kayak kalau di Indonesia mall-mallnya juga udah pakai metode seperti itu. Mungkin untuk kita yang baru nggak susah kali kan? Ya, kita bisa langsung cari tren baru. Kita juga bisa langsung cek di store-nya mungkin. Ada QR code juga, memang lebih praktis dan enak. Tapi kalau untuk yang udah belum terlalu terbiasa pakai gadget, pakai handphone tuh kayaknya asing gitu sih. Ya, pasti akan seperti kayak kakek dan nenek kan, karena mereka juga bingung ini gimana kerjanya, akan kayak agak kebingungan kayak gitu. Pasti. Jadi kita harus belajar sih, memang bener ya, harus di situ kita harus belajar gimana cara pakai handphone dan sebagainya. Tapi untuk ini gimana sih kalau pakai handphone gitu ya, kan aplikasi beda-beda, gimana caranya kalau gitu untuk mempelajari aplikasinya lagi? Kalau kita nggak lama maaf, tadi audionya boleh ulangi? Tapi kalau kita kan nggak lama kalau belajar aplikasi, tapi ada yang lama gitu, kenapa? Kemungkinan karena jarang pakai. Kita kan karena kita udah sering pakai. Kita juga saya dan Catherine kan tahun 2000 dan saya 2001
pas ketemu HP keluar kita udah kayak remaja ataupun kayak anak-anak itu kan kita bisa dan remaja dan anak-anak kan cepat kalau mau belajar hal baru kan dibandingkan kayak dewasa anak 2000-an gitu ya. ya. Millennial, Jadi Gen Z. dan juga kita bisa lihat kayak ini dia biasa kalau di HP dia mungkin bisa ada helpnya, pasti ada kayak frameworknya gitu kan, jadi kita udah tahu ini klik ini bisa ini, berarti kan kita ada kebiasaan. Tapi bagi orang yang kayak ini pertama kali kan pasti kayak kita juga bingung kan, ini gimana nih, ini artinya itu gimana, kita kan masih kayak kurang tahu kan kita. Jadi itu menurut saya kan karena pengalaman, kita ada berpengalaman menggunakan aplikasi, jadi kita udah tahu biasanya aplikasi gini. Dan juga kalau misalnya ada fitur baru itu juga biasanya kalau ada fitur baru kan itu kita juga langsung biasanya nggak terlalu berubah frameworknya, cuman dia buat lebih enak atau lebih praktis kan, jadi orang langsung coba ini lebih enak nih. Jadi menurut saya itulah alasannya kenapa bagi beberapa orang ini susah juga untuk belajar hal-hal baru. Dan juga ini saya juga dengar sih dari pengalaman orang, terutama bagi Indonesia kan, literasi digital Indonesia kan juga kurang, dan juga pasti bagi orang yang udah kayak mungkin udah dewasa ataupun remaja atasan yang mungkin pertama kali menggunakan teknologi, mungkin mereka dari desa ataupun dari tempat yang kurang ada teknologi, pasti terasa malu kan. Sekarang kan semua orang udah rata-rata udah tahu kan menggunakan teknologi, tapi pasti ada berapa rasa malu ataupun nggak mau, takut di ngejek kalau kayak saya nggak tahu gimana, mungkin seperti saya dengar cerita ya orang nggak bisa mau hire seorang, mereka mengetes dengan menggunakan Google Drive tapi banyak kan gagal itu kan. Benar-benar itu kan karena kan Google Drive kan bagi orang IT itu itu sangat sederhana, itu juga agak sedih juga kan. Mungkin mereka malu ataupun mereka juga ataupun nggak mau belajar, itu juga berapa mungkin alasannya yang bisa bagi mereka nggak mau belajar ataupun jadi sehingga mereka nggak bisa juga sih. Lalu apa ya, nggak sekompleks yang di ini sih ya harusnya ya. Kalau misalnya belajar ya biasanya sekarang pun juga udah ada guidebooks-nya ya. Tapi ya ini dari yang kita jelasin tadi itu kan IT secara umum ya berarti ya. Masih di era, bukan era sih sebutnya, masih yang kita bicarakan topiknya itu software sama hardware ya, handphone, komputer. Tapi kalau misalnya nyambung ke orang kan kadang suka nyamain IT, coding gitu kan, coding sama data analytic lah, apa yang agak spesifik gitu. Tapi kalau menurutku sih nggak bisa dibilang sama juga ya. Orang nggak bisa IT bukan berarti nggak bisa coding. Terus orang mau belajar IT bukan berarti belajar coding juga. Ya itu kan dalamnya dari IT. Memang sih yang lebih penting mesti dia belajar digitalnya gimana dulu, yang supaya bisa interaksi sama komputer. Habis itu baru kalau dia mau masuk ke spesifiknya itu juga lebih bagus. Ya, ke depannya juga ya walau disebut coding itu udah masuk ke pembelajaran yang sudah bahkan dimasukkan di level sekolah gitu, itu kayak masih bukan bisa disebut sebagai IT juga sih kan. Baru dasar-dasarnya aja. Saya juga ingat SMP pun kalau belajar coding palingan cuman HTML, CSS, cuman basic ganti warna aja gitu aja, ataupun cuman belajar tentang hardware kayak printer fungsinya apa, printer gunanya untuk apa, apakah printer perangkat lunak atau perangkat keras, software atau hardware. Benar. Hal-hal seperti gitu aja. Itu pengalaman TIK SMP saya. Pengenalan ya, memang gitu ya. Ya,
masih itu SMP lagi, bukan SD lagi. Masih ya itu dulu. Susah nggak sih belajar gitu pas dulu SMP lah ya? Dulu SMP ngenalin itu tuh ya banyak kan pasti ya aspek-aspek IT kan, kayak ada komputer, laptop, terus hardware yang kita mungkin nggak sering-sering interaksi gitu kan. Terus ada HTML, CSS. Susah nggak sih dulu awal-awal tuh? Bagi saya, Hmm. bagi saya sih enggak sih, karena memang dari kecil aku udah ada komputer, jadi aku memang Hmm. tertarik dengan teknologi. Udah ke Kebanyakan sih expose main, ya. jadi ya, jadi Iya, saya udah lumayan kenal dengan teknologi, jadi saya nggak terlalu, ya, menurut saya nggak terlalu susah juga sih. benar-benar. Ya anak-anak sekarang juga banyak yang gitu ya, yang udah kenal duluan kan sama gadget, tab lah, handphone, terus sekali masuk ke yang pembelajaran TIK ya, kalau dulu kita sebutkan TIK atau pembelajaran komputer, Ya, ya udah nggak terlalu, at least bridge apa gapnya itu udah nggak sebesar itu, jadi naik situ itu udah nggak juga, terlalu susah. ya saya setuju, karena harga juga turun. Dia aja gadget-gadget kayak smartphone kan dulu, Ya. ataupun komputer harganya pasti mahal sekali, ataupun laptop. Mhm. Tapi sekarang kan udah mulai harganya udah mulai orang bisa beli laptop murahan, kan bisa beli dengan kayak juta 2 juta, mungkin bisa beli murah lagi kalau second. Jadi memang karena harganya juga murah, orang juga semakin banyak orang juga lebih kenal, jadi pelajaran Benar. kayak TK itu juga makin gampang. Iya, benar-benar. Ada juga kan. Terus yang ada pengalaman yang agak unik nggak kalau pas dulu belajar IT? Ini pelajaran unik, pengalaman unik ya. Iya, pengalaman unik. Ini pas belajar IT. Oh, mau tentang IT secara umum atau mau kayak lebih spesialis kayak coding gitu? Bebas sih sebenarnya. Coding kan ya we can say bagian dari IT. Cuman itu di sini kan nampak ya, sebenarnya dari baby steps itu ngenal dari komputernya dulu, dari mending literasi digital ada dulu, baru baru up. Jadi orang sebenarnya nggak terlalu takut ya kalau ketemu IT, bilang oh ini ribet kali ya Pak, tapi kalau mulai dari kecil-kecil kan nggak apa-apa. Contohnya aku dulu juga, ini mungkin nggak bisa dibilang seru juga ya, cuman agak unik. Dulu tuh pas pelajaran komputer tuh ada namanya tes mengetik, lomba ngetik gitu. Jadi ada nilai yang harus Nah, dicapai. Kayaknya Yulun juga ada kan Kak Yulun? ya, 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 Ya kan? ya, ya. Jadi waktu itu tuh mau berusaha gimana tetap nilainya pasti 20, 26. Sebenarnya teman yang di sebelah sana mungkin dia sering pakai komputer kan. Jadi dia ketik cepet banget. Berapa waktu itu? 55 atau 50-an gitu. Wah, itu Ya, kalau Yulun dapat berapa dulu? tapi tuh 30 itu karena saya sering jadi bukti saya terlalu banyak main game sih. Nah kan biasa pakai keyboard kan, nah itu Heeh. udah kelihatan itu. Oh ini orang. Tapi sih 30 sih oke aja sih Oke sebenarnya, aja. lumayan tinggi sih di satu kelas itu. Oke. Ya tapi sekarang standarnya udah tinggi. Iya, makin tinggi. Nah, kalau Yulun sendiri 30 itu udah standar untuk yang rajin main game. Nggak kebayang sih yang 50 tadi itu gimana jadinya. Oh itu udah mungkin ada alasan lain sih. Hmm, sering lah Pas ya. itu juga saya ketiknya juga walaupun 10 jari juga nggak full 10 jari, Oh iya, iya, iya. masih kayak levelnya masih medium gitu lah. Ya benar lah, 10 jari itu memang lebih efektif untuk ngetik. Ya bagi sekarang kan saya ada 10 jari, jadi sekarang udah pakai kelingking, jarang, biasa kan dulu juga jarang kan pakai ini, Hmm. jadi sekarang aku udah lumayan pakai, jadi kelihatan kecepatannya, tapi masih sih saya masih 50-an juga, nggak Hmm. sedih juga sih, saya juga mau buat cepat juga Tapi enak sih kalau bisa cepat gitu. ya.
Terus kalau tadi ada sebut coding, gimana pengalaman pas belajar coding? Membaca screen. Kita naikin dikit levelnya. Tadi udah kenalin komputer dulu kan ya, dari bahkan dari yang simple kayak typing gitu kan. Sekarang kita naikin sedikit ke coding. Gimana pengalamannya? Pengalamannya. Sebenarnya belajarnya sih bagiku oke-oke aja sih. Kadang juga bingung sih karena ini gunanya apa? Ini untuk apa? Mungkin itulah bagian yang susahnya itu karena penjelasannya bingungkan. Ini untuk apa ya fungsinya? Ini untuk apa fungsinya? Mereka nggak jelasin tentang itu. Mereka bilang ini pakai ini untuk ini itu aja. Jadi karena bagi saya yang suka tahu ini untuk ini untuk ini, dan juga menurut saya sih kalau coding kalau tahu bagian ini untuk apa ini atau apa lebih baik sih daripada kayak cuman ini untuk fungsinya secara keseluruhan cuma ini aja. Itu nggak baik menurutku, tapi sih orang kan codingnya beda-beda kan. Iya, beda style gitu ya. Bahkan Ya. logikanya juga beda kan. Mau solve, kita dulu kenal matematika tuh 2 tambah 2 sama dengan 4 nih. Tapi kalau sudah lebih ribet problemnya gitu kan, pasti logika Yulun sama logika aku pun juga pasti beda. Padahal mau solve dan mau achieve tuh target yang sama. Terus Iya. belajarnya dari mana kalau dulu? Codingnya Belajarnya. ini. Codingnya. Banyak kan sih dari cari di internet sih. Dan juga ada berapa juga dari kuliah. Saya juga karena saya mulai belajar coding memang pas kuliah sih. Oke. Kalau aku dulu pas SMA ikut olimpiade kan, olimpiade komputer. Ya, tingkat kota, masih di tingkat kota. Itu udah masuk ke C++ kalau dulu pakai. Jadi dikasih soal ujian, nanti ditulis algoritma, bukan algoritma deh, pseudocode ya, istilahnya pseudocode. Nanti di situ baru dituliskan ini hasilnya seperti apa ya. Padahal kita nggak bisa jalanin pakai komputer kan. Ya kita harus pikir, kita harus hitung. Jadi memang benar-benar yang dites logikanya gitu. Nah dulu belajar di situ. Jadi pertama nyentuh coding sih memang di situ. Sebelumnya HTML kan, tapi HTML kan nggak bisa disebut coding juga kayaknya. Iya. Karena ya. Bukan Language, coding sih sebenarnya. Language kerangka gitu. Intinya secara singkat HTML itu cuman kayak dokumen kasih tahu browser ini tagarnya untuk ini bagi teknokator yang lagi dengar. Sekalian juga saya pseudocode itu intinya ya seperti kayak bilang kayak logika gitu, dia cuman buat dalam bahasa manusiawi. Jadi dibandingkan kayak misalnya kan kayak tagar HTML ada head atau gitu ataupun kayak print bla bla bla, itu dibuat sederhana kayak mengeluarkan teks hello world gitu aja. Intinya kayak gitulah gambarannya gitu. Gambaran dari prosesnya gitu kan ya. Bagi yang tak tahu apa definisinya. Benar. Pintar juga sih nyelipin fun fact sih ya. Fun fact sudah foto ini, HTML ini. Biar sedikit seru. Tapi ya itu sih lebih cenderung ngafal ya. Sebenarnya enggak juga ya. Kita kan nanti awalnya memang pas belajar ya di kuliah, kalau di ujian-ujian gitu, namanya kalau pakai ujian ya pasti hafal gitu. Padahal nyatanya kalau udah di tempat kerja, udah ada project gitu, kita juga nggak bisa sebut hafal juga. Memang ada beberapa kan yang kita hafal ya, tapi nggak mungkin kita semuanya hafal ya, kayaknya bisa gila sih itu. Ya, kayak nggak mungkin kan satu dokter hafal semua penyakit di dunia kan. Nah, itu kan kasian kali kan, dia kerja sesuai spesialis dia. Mungkin ada berangkat tambahan kayak pengetahuan umum, tapi kalau dia lebih dalam lagi, itu banyak kali dia harus hafal. Benar, nggak bisa ini sih. Aku pernah dengar sih ada yang bilang gini kan, di buku ya dia tulis, mungkin ya di buku, aku agak lupa. Jadi otak itu tujuannya bukan untuk ngafal, untuk belajar. Jadi kalau mau ngafal kita tulis. Dan
ya sekarang kan ada info nggak apa, jadi kalau coding pun kita tinggal nyari, kita stuck di mana kita cari lagi, baru kita troubleshooting. Jadi memang nggak bakal hafal, tapi yang kita harus terbiasa berarti kan logikanya, struktur pikirannya, gimana sih cara problem solvingnya. Terus karena kita nyari-nyari tadi, kita jadi terbiasa, oh ini cara problem solvingnya seperti ini cara nyarinya seperti ini, apa sih sebutnya, kita udah terbiasa dengan cara pikiran yang kita bisa sesuaiin dengan problem yang kita face. Kalau Yulun gimana itu? Project-projectnya itu pengerjaannya gimana? Sebenarnya kalau ada stuck dan sebagainya itu kan justru kita belajar dari situ ya. Kita hafal dari sintaks dan sebagainya. Itu malah nggak cukup kalau mau bikin satu project, ya nggak sih? Ya benar. Saya lebih ingat kesalahan dan stuck saya. Oh ini stucknya karena ini. Oh ya ini program ini. Oh ini stucknya di sini karena alasannya ini nih. Saya lebih hafal dari itu daripada bagian coding lainnya. Dan juga jadi kayak bagian memori kan, karena stuck itu juga bisa cepat, bisa lama kali. Bisa aja 1 hari, 1 minggu. Saya juga ada pengalaman sih dengan stuck itu, memang sengsara kali karena sedikit lagi udah mau selesai tapi ini masalahnya ini gimana nih, saya cari-cari gak ketemu, saya pikir-pikir gak ketemu, ya capek juga ya. Masalahnya kayak mana sih biasanya? Masalahnya ya, yang bikin stuck itu apa, masalah kecil, masalah besar, mungkin bisa diceritain sedikit nih, sharing dikit. Biasanya kan cerita-cerita gitu ya. Ya yang paling menonjol aja, masalah apa yang biasa suka terjadi. Ya, kalau aku kan salah-salah kecil gitu, nggak teliti, contohnya seperti itu kan. Ya solve-nya sih pasti ya lebih teliti. Nah pula kalau banyak error pun, maksudnya bukan banyak error ya, karena kita kan ngerjain per modul ya. Jadi kalau misalnya itu error di situ, ya nanti ketemu errornya apa, nanti tinggal solve lagi, nyari lagi. Jadi loopnya, iterasinya kayak gitu. Nah kalau Yulun gimana? Ada masalahnya apa gitu yang ketemu? Masalahnya dari pengalaman saya, masalah-masalahnya sih juga masalah lebih cocoknya sih kayak masalah logika, bukan logika sih. Mau buat ini jadi gimana? Kadang juga kayak puzzle gitu dia. Jadi saya tahu objektifnya apa, saya tahu apa yang saya ada, cuman saya kan bingung. Ini mau sampai ini untuk apa? Kayak misalnya mau buat saya mau buat biasanya sih masalah yang paling menonjol sih kalau dalam pembuatan web, kadang saya bingung mau gimana buat bagian suatu bagian di tengah ataupun secara vertikal ataupun horizontal. Kadang saya bingung dan kadang juga saya udah banyak kali coba-coba juga, kadang mungkin CSS-nya lagi masalah ataupun CSS-nya nggak update, itu juga lumayan sering terjadi. Kadang juga jadi saya udah ketik ulang CSS-nya, jadi kayak CSS itu intinya cuma mempercantikkan web. Jadi misalnya saya bisa buat font size-nya besar atau kecil, itu salah satu lah. Misalnya saya mau ganti CSS-nya lalu saya save, ataupun saya kadang lupa save lagi. Karena kan kalau nggak save dia nggak akan berubah, dan pas saya tunjuk di browsernya dia akan tetap seperti lama. Dan walaupun juga save juga kadang dia nggak mau ganti yang versi yang baru, dia pakai yang versi yang lama. Itu juga kadang buat saya bingung. Kadang saya bingung, ini kenapa ini masalah? Ini kenapa nggak ganti-ganti? Ini kenapa tetap gini terus, statis dia? Itu juga salah satunya. Dan juga kembali pada elemen untuk, karena saya juga bingung mau bagaimana mau mensenterkan dia. Terutama kalau cara-cara konvensional kayak biasanya kan margin zero ataupun dia center ataupun tambahin padding, itu kadang nggak bisa. Jadi bagaimana ya? Bingungnya. Kayaknya itu nanti teknokator tuh bakal ngerasain.
Kalau yang namanya front end ribetnya di situ ya. Yulan banyak main di front end ya? Iya, saya lumayan banyak front end-nya. Kalau aku lebih banyak back end. Di back end-nya tuh ya, kayaknya nggak seribet si front end ini malah sepertinya ya. Lebih straightforward lah setidaknya kan. Tapi kadang kan kalau ada masalah, karena back end kan bergerak dari klien yaitu front end-nya ke Yes. database, kadang juga bingung kan apakah ada terjadi kayak bingungan database-nya gitu, atau kayak salah sintaks saja kan bisa juga kan masalah. Bisa, benar-benar. Ya, Itulah karena yang itu error kecil tuh. ya, kalau itu memang karena kurang teliti, tapi juga masalah saya juga kurang teliti juga sih. Kayak masalahnya di depan muka saya, tapi saya tunnel vision nggak kelihatan masalahnya. Kadang gitu juga di coding. Sebel juga kan kalau udah selesai solusinya, masalahnya karena ini, aduh, sedih. Ini kadang kita perlu lihat insight orang lain juga kan ya, nanya orang lain, karena tunnel vision tadi itu. Setidaknya kalau ngerjain dalam satu kelompok sih enaknya gitu ya, karena kalau satu orang stuck di situ, nanti yang lain bisa ditanyain, nanti dia bisa bantuin, bisa break tunnel vision gitu. Tapi ya kalau udah sendiri sih memang pasti susahnya di situ. Untung kita ada komunitas seperti Stack Overflow dan sebagainya. Ya. Kalau nggak ada, mati lah. Dengar juga kayak apa? Kebanyakan kode yang di internet atau di aplikasi itu banyakan dari Stack Overflow. Benar-benar. Itu agak lucu juga sih sebenarnya. Jadi memang udah beda zaman sama yang dulu. Yang dulu kan masih pakai buku. Jadi kalau ada masalah dia harus cari buku. Cari buku, cek buku. Sedih kali. Sedih. Tebal-tebal lagi bukunya, sini. Oh iya jelas. Karena kan banyak yang harus dibicarakan dan juga. Nah dia satu documentation di dalam buku itu kan. Iya. Kadang karena belum tentu aja bagian yang coding yang di buku itu kan bisa aja, pasti tiap program ataupun website itu pasti beda-beda, jadi harus modifikasi lagi sesuai dengan itu. Benar. Jadi memang harus banyak sih dokumentasinya kenapa buat ini sehingga bisa dimodif. Itu mungkin alasannya kenapa tebal. Dan juga karena banyak juga, terutama kalau misalnya bahasa C atau C++ kan itu kan itu tuh banyak itu library-nya, jadi memang harus tebal bukunya. Benar. Itu sih. Benar. Apalagi kalau Python, sekarang sih udah online semua, nyarinya nggak susah. Tapi Python ternyata udah lama juga ya, udah agak tua juga sebenarnya. Iya, betul. Tapi ya untunglah sekarang kita udah ada seperti ini, udah lebih banyak yang bisa ngebantu. Dan bahkan ada course online, udah nggak terlalu mahal lagi kan. Kalau dulu kan udahlah harus offline, harus kemana. Sekarang udah ada metode online, udah lebih enak. Ya. Terus ada lagi nggak sih itu masalah-masalah apa lagi? Kalau ini kan Yulen lebih banyak ini ya, lebih banyak yang codingnya. Kalau masalah-masalah I don't know, mungkin jaringan lah atau hardware gitu, pernah ada masalah gitu nggak? Masalah hardware. Kan jarang belajar hardware sih sebenarnya ya. Hanya dalam proses sih. Ada pasti kan ketemu ada beberapa masalah. Jadi kita sambil coba ini lah, sharing kan. Kayak mungkin kita ada metode problem solving kita masing-masing sih. Kalau misalnya ada masalah gini. Bukan masalah sih ini, cuman kejadian lebih cocoknya dari saya. Karena kan saya udah pernah bilang kan saya dulu memiliki komputer dan dulu sih komputerku sih lumayan sih, ada GPU yaitu graphic card. Intinya sih fungsinya dalam hardware komputer itu ada bagian
itu GPU. Intinya dia cuman kayak bantu pembuatan grafik pada komputernya, intinya itu aja. Pernah jadi pernah terjadi kebakar GPU-nya di komputernya. Oh my. Bisa ya? Jadi bisa memang. Itu karena kata papa saya, karena papa saya lebih tahu komputer. Bilang karena kotor, jadi kebakar ya. Jadi terlalu panas intinya komputernya. Dan juga karena dia komputernya juga dia solid, jadi besi. Ada kipasnya itu ya. Airflow-nya kipasnya cuma di belakang, kipas belakang aja. Jadi memang sih terlalu panas itu. Terutama kalau komputernya udah ada GPU kan, itu pasti udah panas lagi. Benar-benar. Itu kebakar. Terus gimana? Berarti diganti itunya? GPU-nya enggak kok. Lupa kayak. Pada akhirnya sih papaku pakai yang baru sih aku. Okay. Tapi komputer yang lama sih masih bisa dipakai, cuman dia nggak ada GPU lagi. Jadi dan juga itu komputernya udah lama juga sih sebenarnya. Imajinasi komputer tahun 2010-an gitu lah. Tebal. Tinggi, tebal. Dan juga motherboardnya besar kali. Iya. Motherboardnya besar kali. Sekarang kan lumayan oke lah size-nya. Iya, dulu exciting sih nengok itu. Dulu gede. Sekarang kan kira-kira gini lah, masih lumayan besar, cuman kan nggak terlalu sebesar motherboard yang lama, komputer lama. Benar-benar. Ya, hardware susahnya itu ya. Untung dia nggak ini ya, untung dia nggak catch fire ke yang lain nih gitu. Nggak kebayang sih kalau udah gitu ya. Nggak tahu ingat apa yang terjadi. Aku tiba-tiba komputerku saya mati kayaknya tiba-tiba. Dan juga kayaknya kecium bau kayak bakar-bakar gitu kayak. Iya. Nggak terlalu ingat juga, tapi intinya saya tahu ini GPU saya kebakar itu aja. Oke. Itulah komputer memang harus di-maintain juga, sama juga laptop. Kalau enggak memang kayak gini lah terjadi. Benar sih. Sampai sekarang pun juga masih seperti itu. Namanya hardware kan pasti ada limitasinya. Iya. Gimana cara kita solve-nya kan? Kalau tadi Yulun kan nyari papanya, nanya papanya. Kita bisa searching juga kan, kalau memang udah nggak bisa ya pasti ini juga kan harus tetap cari sumber lain, preferably preferably human. Terutama orang yang profesional kan ya, itu lebih baik sih memang. Benar-benar. Dia bantu solve juga kan, dia bantu untuk atasi tadi diganti GPU-nya. Iya. Ya, tapi pelan-pelan juga sekarang udah ada smart technology yang bisa bantu troubleshoot pun juga ada. Well, itulah, mungkin itu topik untuk nextnya ya, otomatisasi ya, robot gitu. Metaverse bahkan ya, mungkin kita coba ini. Ya mungkin kedepannya juga lebih advance ya hardware itu, semoga. Jadi ada ini nggak tips dan trik kalau mau belajar IT? Ini kita ada bahas coding, kita bahas hardware, IT secara keseluruhan. Ada tips dan trik? Ini sih lebih tips and trik dalam pembelajaran hal baru ataupun mau coba hal baru. Karena saya bilang saya juga suka belajar bahasa, dan juga karena saya belajar bahasa saya juga nonton beberapa video, saya juga lihat dalam pembelajaran bahasa itu memang nggak gampang, itu kan susah kan, karena itu memang melatih kebiasaan kan juga. Dari saya sih lebih baik membuat banyak kesalahan pada awal-awal, terutama pada saat pembelajaran. Kalau bisa sih jangan melakukan sih secara sengaja. Cuman kalau take risk lah, jangan takut untuk nggak coba hal baru ataupun coba kayak saya mau coba ini, mungkin ini digunakan sebagai solusinya. Itu sih betul saya tips and trik dari IT. Jadi jangan takut untuk
membuat kesalahan ataupun ya membuat kesalahan. Coba aja dulu kalau nggak tahu, kalau masih nggak bisa, coba tanya ini kenapa nggak bisa, dan dari situ kan bisa belajar akan lebih baik dalam IT. Terutama ini pas bagian awal ini memang sangat penting menurut saya. Benar sih. Ya intinya harus banyak nyoba sama jangan takut salah gitu ya. Aku cocok sih itu ya. Kalau untuk aku juga sebenarnya takut sih kalau misalnya, bukan takut sih, nggak nyaman kalau lihat ada yang salah gitu. Oke, aku Ataupun jarang malu. stress testing atau malu ya. Iya. Ya. Benar. Terutama kalau ada orang lain atau teman, aduh saya malu ini. Ada kesalahan. Tapi sebenarnya jangan malu lah. Terutama pas mungkin pas ujian ataupun pas kayak pembuatan project, oke, mungkin takut dikit supaya benar-benar pay attention pada codingnya, supaya kamu tidak membuat kesalahan. Tapi kalau pas pembelajaran tenang. Kita pasti akan membuat kesalahan. Jadi coba aja hal-hal baru, coba belajar lah. Lebih cepat malah proses belajarnya sih sebenarnya. Yang berani salah. Cepat salah, cepat berhasilnya juga. Ya walaupun tidak enak sih, itu memang harus dibiasain. Nah, kita sebagai manusia kan memang bukan tipe yang mau salah gitu kan. Bukan tipe yang suka salah. Walaupun cara belajar kita ya memang trial and error sebenarnya. Iya, sekali. Sama kalau dari aku sih baby steps sih ya. Dari tadi kan takut salah, jangan takut salah, sama berani coba hal baru. Tambahan satu lagi mungkin baby steps, pelan-pelan aja. Iya. Ini kalau aku juga sih, jangan buru-buru lah dalam pembelajaran. Memang betul sih sebenarnya. Terutama coding memang makin tinggi levelnya akan semakin pusing juga jadinya. Di baby steps memang lebih baik approach-nya. Mungkin kita makin lama juga lebih cepat sih ya, karena anak-anak sekarang lebih cepat metode pembelajarannya, lebih progresif gitu. Tapi ya tetap sih kayaknya masih berlaku ya, itu baby steps-nya itu masih ada. Pecahin dulu satu-satu kan. Iya. Oke lah, ini sharing yang sangat insightful, yang lumayan ya kalau lihat dari muka-muka kita yang nggak tahu ya, orang lihat oh ini kayaknya agak close ya, introvert gitu, tapi ternyata kita bisa ngobrol enak juga, bisa diskusi enak juga tentang yang kayak gini. Iya, betul sekali. So thank you Kak Ilun untuk sharingnya. Jadi kita sekarang udah sampai di penghujung acara.